Terbis undang-undang mengatakan kalau KPU itu mau membentuk peraturan, termasuk mengubah peraturan, dia harus konsultasi dengan DPR. Kalau dia tidak konsultasi dengan DPR, perubahan itu cacat prosedur, bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung, itu informal, formal tidak memenuhi syarat. Sekarang, kapan Pak Hashim mau datang ke DPR? Sedang reses. Apakah dalam waktu 3 hari ini bisa panggil anggota DPR supaya tidak reses? Bisa Pak Hashim kemudian konsultasi terus menuangkan peraturan KPU sebelum tanggal 19 Juli mendatang? Ini problem. Saya ngomong ini serius. Kanan sangat serius. Jadi yang pertama, tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan yang problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial. Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk pada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi-kompromi politik di antara semuanya. Ya, PBB ya kalau misalnya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Jadi kalau di DPR tidak ada haze nota begitu, jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengemukakan satu pendapat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus, ya saya menghormati keputusan demokratis, tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham tentang. Sejumlah pengacara ternama seperti Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, Oce Kaligis, dan Hotman Paris Hutapea mendatangi Gedung 1 Mahkamah Konstitusi MK pada Senin 25 Maret 2024. Tim kuasa hukum yang menamakan diri sebagai tim pembela Prabowo Gibran ini disebutkan beranggotakan tidak kurang dari 45 advokat. Setibanya di Gedung 1 MK, mereka lalu menyampaikan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2020. Ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius.
bahkan mengandung penyelundupan hukum. Ya, karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya. Saya mohon tanggapan dari saudara. Mengklarifikasi ucapan saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan, mungkin dikatakan Keberatan yang mulia. keberatan yang lain. Ya. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia, adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini, itu baru logis. Jadi yang